Pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. Badan Pengawas Pemilu Kalsel menggelar kegiatan konsolidasi media dalam rangka penguatan pemberitaan pada pengawasan tahapan pemilihan serentak tahun 2024. Kegiatan yang digagas Bawaslu Republik Indonesia yang dihadirkan narasumber Wan Ketua PWI Kalimantan Selatan ini diselenggarakan di Aula 5 Rasa Jalan Ayani Pal 3 Banjarmasin. Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Selatan menggelar kegiatan konsolidasi media dalam rangka penguatan pemberitaan pada pengawasan tahapan pemilihan serentak tahun 2024. Kegiatan yang digagas Bawaslu RI dan menghadirkan narasumber Armidian Kurniawan dari GM News Gathering iNews Media Group, Wan Ketua PWI Kalimantan Selatan Jenal Helmi, diselenggarakan di Aula 5 Rasa Jalan Ayani Pal 3 Banjarmasin jelang Kamarian Kamis 16 Mei 2024. Kepala Sekretariat Bawaslu Kalimantan Selatan Tengku Dahsa Kusuma Putra dalam sambutannya menyatakan sangat mengapresiasi Bawaslu Republik Indonesia yang telah memilih Bawaslu Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan ini. Tengku Dahsa Kusuma Putra menyatakan media menghadirkan pemberitaan yang dapat mendamaikan dan menyejukkan bagi daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Alokasi titik untuk mengadakan hal ini apresiasi kami kepada Bawaslu RI, artinya kinerja kita dari Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten Kota itu mendapat apresiasi dari Bawaslu RI dengan menentukan titik. Kali ini mungkin ada di Banjarmasin, di Kota Banjarmasin, dalam kapasitas untuk konsolidasi dengan teman-teman media. Sebagaimana kita ketahui, tahapan terutama dalam penyelenggaraan pemilu serentak ini baru pertama kali di Republik ini. Biasanya pemilu itu ada di Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C, dan setiap tahun ada pemilu. Tapi sejak ada regulasi, undang-undang dikeluarkan, pemilu ini terserentak di 514 kabupaten kota, dan berarti sekarang ada 34 provinsi, karena tambah 4 provinsi di Papua dan Papua Barat. Tentu hal yang baru memerlukan konsolidasi, terutama dalam pemberitaan. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita perlu, tentu kerja-kerja pengawasan kita ini tanpa ada artinya apabila tidak melibatkan teman-teman dari pemantau pemilu, teman-teman dari, terutama dari teman-teman media, dan juga rekan-rekan adik mahasiswa. Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan Aris Mardiono Waitokuni Prima TV memendahkan kegiatan ini adalah sinergitas Bawaslu dan insan media dalam rangka menghadirkan informasi yang mencerdaskan publik, khususnya dalam pengawasan pemilu. Pemberitaan insan media akan menjadi salah satu pengawasan partisipatif dalam pemilu maupun pilkada sebagai sarana kedaulatan rakyat yang turut aktif dalam mengawas setiap proses mulai dari pencalonan sampai rekapitulasi sehingga kepada daerah terpilih melalui proses yang baik. Tentunya melalui kegiatan ini kita Bawaslu berharap terwujud satu sinergitas antara Bawaslu dengan rekan-rekan media dalam rangka menghadirkan informasi yang mencerdaskan bagi publik, khususnya di pengawasan pemilu, dan juga berharap dengan pemberitaan yang masif dari kawan-kawan media itu akan tumbuh pengawasan partisipatif, yang mana pemilu dan pilkada ini sebagai sarana kedaulatan rakyat, pemilih selaku pemegang kedaulatan itu turut serta aktif menjaga setiap proses, tidak hanya pada hari H pungut hitung, tapi juga pada pencalonan, kampanye, masa tenang, dan hari H sampai rekapitulasi, sehingga nantinya kepala daerah baik itu gubernur, bupati maupun wali kota terpilih itu terpilih melalui proses yang baik, melalui proses yang sama-sama kita jaga agar tidak diwarnai dengan kecurangan, pelanggaran, dan juga tindakan-tindakan lain yang bisa mencederai dari pemilu itu sendiri. Dan kualitas pemilu harapannya semakin meningkat. Ketua PWI Kalimantan Selatan Jenal Helmi memedahkan pilkada serentak menjadi tugas yang sangat berat bagi insan media karena akan menyajikan berbagai berita dari sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Jenal Helmi berharap pemberitaan-pemberitaan nanti bersifat mendamaikan daerah dengan sajian sesuai fakta.
Tapi ini menarik karena pemilu serentak ini di Kalimantan Selatan mulai dari gubernur tambah 13 kabupaten kota tentu memerlukan tugas yang tidak kecil dan saya menilainya sangat berat khususnya bagi para wartawan. Karena kita akan menyajikan banyak sekali berita-berita ya kan dari jumlah serentak ini. Apakah kita mampu meliput semua pemberitaan se-Kalimantan Selatan? Tentu kita akan melihat berita-berita yang menarik atau tokoh-tokoh bakal calon yang bisa mempunyai visi ke depan untuk Kalimantan Selatan maupun kabupaten kota. Tentu itu yang kita pilih ya kan. Nah itu tentu tugas kawan-kawan wartawan mengangkat itu. Tapi yang terpenting saya berharap pemberitaan-pemberitaan kita tetap menjaga kaidah kode etik dan pemberitaannya bersifat bagaimana mendamaikan daerah kita dengan berita-berita yang sejuk, tentu berita-berita sesuai fakta yang kita sajikan. Zainal Helmi mengimbau media mengangkat berita-berita yang memiliki kualitas, khususnya bakal calon yang memiliki kemampuan memajukan benua Kalimantan Selatan.